Cek cek tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan tata tertib lomba syarhil. Boleh menggunakan teks. Semua peserta boleh menggunakan teks. Yang kedua, waktu penyampaian 10 menit, minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Syarahan Al-Quran dimulai dan diakhiri dengan salam. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, kita panggilkan peserta dengan nomor urut 52, yaitu Alfia, Alvin dan Fadil akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Keberagaman. Tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan guru yang adil, arif, lagi bijaksana, serta santri dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosial kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Tapi yang perlu kita ingat para hadirin, hendaknya perbedaan, kemajumukan dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Penghargaan dalam Islam tidak didapatkan berdasarkan ras, suku, keturunan dan prestasi. Tetapi penghargaan dalam Islam didapatkan berdasarkan amal dan prestasi. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema syarhil Quran yang akan kami sampaikan adalah keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai landasannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
mengetahui lagi maha teliti. Dewan guru yang arif, adil, lagi bijaksana, serta santri dan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Oleh sebab itu, semua merupakan virus-virus penghambat, bahkan penghancur bangsa. Betul? Apakah kita rela para hadirin? Bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh pendahulu kita, dengan linangan air mata, kucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada ini, kita hancurkan oleh kepicikan kita dalam memaknai keberagaman. Tidak, saudaraku. Tapi justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bersatu, damai dan rukun, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat para hadirin, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man da'a ala asobiyati, wa laisa minna man qatala ala asobiyati, wa laisa minna mata ala asobiyati." Bukan golongan kami orang yang membanggakan akan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang berperang demi kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud. Dewan hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta santri dan santriwati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar saya, saudara, dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang untuk bercerai-berai sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan kamu dengan karunia-Nya. Sedangkan di ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang kami hormati, menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, Ashabun Nuzul, ayat ini berkenaan dengan pertentangan kaum Aus dan kaum Khazraj. Ketika Rasulullah masih sakit, masih mendengar suara pertentangan kedua suku tersebut. Mereka bentrok dalam
dengan cara-cara jahiliyah, lalu dengan hidayah Islam mereka kembali bersaudara. Hadirin, sedih hati ini ketika melihat akhir-akhir ini realitas menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok, lantas putus silaturahmi, berujung saling kafir mengkafirkan, saling tonjok, saling merampok. Bahkan bisa berujung saling bacok. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu hadirin, mulai detik ini kita betulkan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup dari syarahan yang kami simpulkan ini, bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat paling utama untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkai persatuan di Republik yang kehidupannya multikultural ini, caranya adalah dengan menetapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah islamiyah. Bila kedua upaya ini kita lakukan, kami yakin persatuan bangsa akan terbina, keutuhan NKRI akan terlestari, dan Indonesia akan jaya dengan keragamannya. Allahumma amin. Demikian syarahan Quran yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa aku. Dewan Hakim yang kami hormati, kita panggilkan peserta dengan nomor urut 23 atas nama Nisa Ainur dan Fatimah akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Keberagaman sebagai Kekuatan dalam Berbangsa dan Bernegara. Cek. Cek 1 2 cek. Cek 1 2 cek. Cek 1 2 cek. Tes. Cek 1 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلي على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan hadirin wal hadirat yang kami hormati. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keragaman tersebut membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih hebat. Penghargaan dalam Islam tidak didapatkan berdasarkan ras, suku, keturunan, maupun prestise. Tapi penghargaan dalam Islam didapatkan berdasarkan amal dan prestasi. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan adalah keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai landasannya, marilah dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku
kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abi Hindun oleh Rasulullah. Allah menyuruh kaum Bani Baidah untuk mengawinkan salah seorang wanitanya dengannya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahi putri-putri kami dengan maula-maula kami?" Maka turunlah ayat tersebut yang berkenaan dengan peristiwa itu, yang menegaskan bahwa Islam tidak memandang perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan kalam khobar yang mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada budaknya yang bernama Abi Hindun. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ini artinya ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat-sangat strategis, membangun ukhuwah wathoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutupi, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu semua merupakan virus-virus penghambat, bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul? Apakah kita rela, hadirin, bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan linangan air mata, cucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada ini, kita hancurkan hanya karena kepicikan kita dalam memaknai keberagaman. Tidak, saudaraku, tidak, saudaraku. Tetapi justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bersatu, damai, dan rukun. Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat hadirin, Rasulullah SAW bersabda,
ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية. Bukan golongan kami orang-orang yang membanggakan kesukuan. Bukan golongan kami orang-orang yang berperang demi kesukuan. Bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada saya, saudara, dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang untuk bercerai-berai sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 berikut ini. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته وأنتم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kita. Kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang kami hormati, menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim, cek tes cek.
Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayahnya. Tak lupa juga junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dewan guru yang arif, adil, lagi bijaksana, serta santri-santriwati rahimakumullah. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keragaman tersebut dapat membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Penghargaan dalam Islam tidak berdasarkan ras, suku, keturunan, dan prestise. Tapi penghargaan dalam Islam berdasarkan amal dan prestasi. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan adalah keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai landasannya, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan guru yang arif, adil, lagi bijaksana, serta santri-santriwati rahimakumullah. Ayat tersebut diturunkan berkenan dengan Abi Hindun oleh Rasulullah. Allah menyuruh kaum Bani Baidah untuk mengawinkan wanita mereka dengannya. Maka turunlah ayat tersebut yang berkenaan dengan peristiwa ini, yang menegaskan bahwa Islam tidak memandang antara perbedaan antara bekas budak dan orang yang merdeka. Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan kalam khobar yang mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubahamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak mereka yang bernama Abi Hindun. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, yang bercorak suku dan berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat-sangat strategis, membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awal kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu semua merupakan virus-virus penghambat, bahkan penghancur kesatuan bangsa. Betul? Apakah kita rela, hadirin, bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan liningan air mata, cucuran keringat, bahkan cucuran darah para syuhada, kita hancurkan hanya karena pikiran kita dalam memaknai keberagaman. Tidak, saudaraku, tidak, saudaraku. Justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan, dan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang satu, damai dan rukun, untuk menuju baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Ingat hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan golongan kami orang yang berbangga-bangga dengan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang berperang demi kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan, memperjuangkan kesukuan. Hadis riwayat Abu Daud.
Dewan guru yang arif, adil, lagi bijaksana. Serta santri-santriwati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar saya, saudara dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang untuk bercerai-berai sebagai yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103 sebagai berikut. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu sedang berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj yang sampai-sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, terdengar suara pertentangan kedua suku tersebut. Mereka terus terlibat di dalam bentrok fisik dengan cara-cara jahiliyah. Lalu dengan hidayah Islam mereka kembali bersaudara. Persatuan adalah tiang penyangga daya suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang kuat dan maju adalah bangsa yang selalu bersatu. Sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang selalu berseteru.
Hadirin, sedih hati ini ketika melihat akhir-akhir ini realitas menunjukkan terkadang cuman gara-gara perbedaan puru. Iya, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok lantas putus silaturahmi. Berujung saling kafir mengkafirkan, Saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling batok. Na'udzubillahi min zalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara? Sesama mukmin itu ibarat satu bangunan. Tapi dengan bukankah sesama insan beriman itu bagaikan satu tubuh? Jikalau satu sakit, maka yang lain harus merasa derita. Oleh karena itu hadirin, mulai detik ini kita betulkan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan. Tapi dengan perbedaan, mari kita saling menghargai dan melengkapi. Sebagai pesan yang terkandung dalam syair singkat berikut ini. Tanah airku Indonesia. Kami anak Indonesia. Kami anak ayo Jat. Kami anak Indonesia, tanah airku, darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai semua, mari satukan langkah agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai semua harapan bangsa, mari kita bangun Nusantara. Allah Akbar. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup dari syarahan ini dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat yang paling utama untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkul persatuan di republik yang kehidupannya multikultural ini, caranya adalah dengan menetapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah islamiyah. Bila kedua upaya ini kita lakukan, kami yakin persatuan bangsa akan terbina, keutuhan NKRI akan lestari, dan Indonesia akan jaya dengan keberagaman. Amin Allahumma amin. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiqi wal hidayah war ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita pada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di musala tercinta kita ini. Dan tak lupa juga kita
haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Penghargaan dalam Islam tidak didapatkan berdasarkan ras, suku, keturunan, dan prestasi. Tapi penghargaan dalam Islam didapatkan berdasarkan amal dan prestasi. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan adalah keberagaman sebagai kekuatan dalam kebersamaan. Sebagai landasannya, marilah dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Innakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal lagi Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abi Hindun oleh Rasulullah. Allah menyuruh kaum Bani Baidah untuk mengawinkan salah seorang wanita mereka dengannya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami dengan maula-maula kami?" Maka turunlah ayat tersebut yang berkenaan dengan peristiwa itu, yang mengenaskan bahwa Islam tidak memandang perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan kolom khobar yang mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubahamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Dawud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak nikahnya oleh Rasulullah SAW kepada budak mereka yang bernama Abi Hindun. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Ini artinya ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis, membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun dari daerah masing-masing. Sebab itu semua merupakan virus-virus penghambat bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul. Apakah kita rela, hadirin? Bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan linangan air mata, cucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada ini, kita hancurkan hanya karena kepicikan kita dalam memaknai keberagaman. Tidak, saudaraku, tapi justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bersatu, damai dan rukun, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Ingat, hadirin, Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa minna man ila asabiati wa laisa minna man
ala sobiti walisa minna man mata ala asbiyah. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang berperang demi kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. HR Abu Daud. Dewan Hakim tatkala Rasulullah SAW sedang sakit, terdengar suara pertentangan kedua suku tersebut. Mereka terus terlibat ke dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Lalu dengan hidayah Islam mereka kembali bersaudara. Persatuan adalah tiang penyangga daya suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang kuat dan maju adalah bangsa yang selalu bersatu. Sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang selalu berseteru. Hadirin, sedih hati ini kita melihat akhir-akhir ini. Realitas menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok, lantas putus silaturahim, berujung saling kafir mengkafirkan, saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling bacok. Nauzubillahi min dzalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara? Sesama mukmin itu ibarat satu bangunan. Bukankah semua insan beriman itu bagaikan satu tubuh? Jikalau satu sakit, maka yang lainnya harus merasakan derita. Oleh karena itu, hadirin, mulai detik ini kita betulkan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tapi dengan perbedaan mari kita saling menghargai dan melengkapi. Sebagaimana pesan yang terkandung dalam syair singkat berikut ini. Tanah air, tanah airku Indonesia, anak Indonesia, tanah airku, saudaraku, ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Semua mari satukan langkah agar tidak lagi saling perpecahan. Wahai semua Arab, wahai semua harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Allahu Akbar. Hadirin,
yang kami hormati, sebagai penutup dari syarahan ini dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkai persatuan di republik yang kehidupannya multikultural ini. Caranya adalah dengan menetapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah islamiyah. Bila kedua upaya ini kita lakukan, kami yakin persatuan bangsa akan terbina, keutuhan NKRI akan terlestari, dan Indonesia akan jaya dengan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dewan Hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta kawan-kawanku semua yang seagama dan seasrama. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 jiwa yang terdiri dari 300 suku yang hampir menggunakan 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Penghargaan dalam Islam tidak didapatkan berdasarkan ras, suku, keturunan, dan prestise. Tapi penghargaan dalam Islam didapatkan berdasarkan amal dan prestasi. Lalu, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan adalah Keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai landasannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله سميع إن الله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan Hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta kawan-kawanku semua yang kami hormati. Ayat tersebut berkenaan dengan Abi Hindun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kaum Bani Baidah untuk mengawinkan salah seorang wanita mereka dengannya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami dengan maula-maula kami?" Maka turunlah ayat tersebut yang berkenaan dengan peristiwa itu yang menegaskan bahwa Islam tidak memandang perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam khabar yang mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubhammat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak mereka yang bernama Abi Hindu. Pada saat itu datanglah Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku dan berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta kawan-kawanku semua yang kami hormati. Ini artinya ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat-sangat strategis membangun ukhuwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal
akan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab semua itu merupakan virus-virus penghambat, bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul? Apakah kita rela hadirin? Bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan linangan air mata, cucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada. Ini kita hancurkan hanya karena kepentingan kita dalam memaknai agama. Tidak saudaraku, tetapi justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bersatu, damai dan rukun, untuk menuju Baldatu Thayyibatu wa Rabbun Ghafur. Ingat hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang berperang demi kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Hadis riwayat Dewan Hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta kawan-kawanku semua yang kami hormati. Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan agar saya, saudara, dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang untuk bercerai-berai sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
sehingga dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu. Sedangkan ketika itu Dewan Hakim yang arif, adil, lagi bijaksana, serta kawan-kawanku semua yang kami hormati. Menurut Al-Farabi dan Ibnu Abi Hatim, asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan pertentangan kaum Aus dan kaum Khadraj. Sampai-sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, terdengar suara pertentangan kedua suku tersebut. Mereka terus terlibat dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Lalu dengan hidayah Islam mereka kembali bersaudara. Persatuan adalah tiang penyangga daya suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsanya. Bangsa yang kuat dan maju adalah bangsa yang selalu bersatu. Sedangkan bangsa yang hancur adalah bangsa yang selalu berseteru. Hadirin, sedih hati ini ketika melihat akhir ini. Realitas menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, perlainan organisasi yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas putus silaturahim, berujung saling kafir mengkafirkan, saling tonjok, saling merampok, bahkan bisa berujung saling bacok. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara? Sesama mukmin itu ibarat satu bangunan. Bukankah sesama insan beriman itu ibarat satu tubuh? Jikalau satu sakit, maka yang lain harus merasakan derita. Oleh karena itu, mulai detik ini kita betulkan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tapi dengan perbedaan mari kita saling menghargai dan melengkapi, sebagaimana pesan yang terkandung dalam syair singkat berikut ini. Tanah airku Indonesia, kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai semua, mari satukan langkah agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai semua harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Allahu Akbar. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang telah memberi taufik dan hidayah hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang. Dewan juri yang arif lagi bijaksana dan hadirin hadirat yang kami hormati. Indonesia merupakan negara multikultural. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa. Terdiri dari 300 suku yang hampir 2 bahasa yang berbeda. Yang hampir bahasa yang berbeda. 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam. Tapi yang perlu kita ingat hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan hebat. Penghargaan dalam Islam tidak didapatkan berdasarkan ras, suku, keturunan dan prestise, tapi penghargaan di dalam Islam didapatkan berdasarkan amal dan prestasi. Lalu bagaimana Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawaban tema syarhil Al-Quran yang akan kami sampaikan adalah keberagaman. Adalah keberagaman sebagai kekuatan dalam bangsa dan negara. Sebagai landasan marilah dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dewan Hakim dan hadirin hadirat yang kami hormati, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abi Hindun oleh Rasulullah SAW. Allah menyuruh kaum Bani Baidah untuk mengawinkan salah satu wanita mereka dengannya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putra-putri kami dengan maula-maula kami?" Maka turunlah ayat tersebut yang berkenaan dengan peristiwa itu, yang menegaskan bahwa Islam tidak memandang perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan kalam khabar yang mengandung misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologi, menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada Bani Baidah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada budak mereka yang bernama Abi Hindun. Pada saat itu datang Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan bercocok suku dan berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat
yang kami hormati. Ini artinya ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis membangun uhwah wataniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan di negara tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutupi diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu semua merupakan virus-virus penghambat, bahkan menghancur persatuan bangsa. Betul? Apakah kita rela hadirin? Bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dengan linangan air mata, cucuran keringat, bahkan kucuran darah para syuhada. Ini kita hancurkan hanya karena kebijikan kita dalam memakai keberagaman. Tidak saudaraku, tetapi justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bersatu, damai dan rukun untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingat, hadirin, Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukannya, dan bukan golongan kami orang yang rela perang demi kesukannya, dan bukan golongan kami orang yang mempertahankan dan memperjuangkan kesukannya. Dewan Hakim dan hadirin hadirat yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar saya, saudara dan kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan serta melarang untuk bercerai-berai sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alfa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'adhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim.
Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingat akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu pada ketika dahulu kaum masa jahiliyah saling bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dan sedangkan saat itu ketika kamu di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Dan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang kami hormati, menurut Al-Farabi dan Ibnu Ali Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Kharaj. Sampai-sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit mendengar suara pertentangan kedua suku tersebut. Mereka terus terlibat ke dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Lalu dengan hidayah Islam mereka kembali bersaudara. Persatuan adalah tiang penyangga dan suatu bangsa. Daya suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa yang kuat dan maju adalah bangsa yang selalu bersatu. Dengan bangsa yang hancur adalah bangsa yang selalu bersatu. Hadirin, sedih. Hah? Sedih. Hah? Ya, baca terus. Hadirin, sedih hati ini ketika melihat akhir-akhir ini relatif menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok, lantas putus silaturahmi, berujung saling kafir mengafirkan, saling bacok, saling merampok, bahkan bisa berjunjung saling bacok memacok. Bila min zalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara, sesama mukmin itu ibarat satu bangunan. Bukankah sesama insan beriman itu bagaikan satu tubuh? Jikalau satu sakit maka yang lain harus mereka merasakan derita. Oleh karena itu hadirin, detik ini kita bentukkanlah seragamkan gerakan, satukan persepsi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan dengan menimbulkan perpecahan, tapi dengan perbedaan mari kita saling menghargai dan melengkapi. Sebagaimana pesan yang terkandung dalam syair singkat berikut ini. Tanah airku Indonesia, kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia, senantiasa dalam merdeka. Wahai semua, mari satukan langkah agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai semua, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup dari syarahan ini dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan syarat yang paling utama untuk membangun bangsa. Oleh karena itu dalam
memandang pentingnya merajut kebersamaan dan merangkai persatuan di Republik yang kehidupan multikultural. Caranya adalah dengan menetapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah islamiyah. Bila kedua upaya ini kita lakukan, kami yakin persatuan bangsa akan terbina, ketuhanan NKRI akan lestari dan Indonesia akan jaya dengan keragamannya. Amin amin Allahumma amin. Demikian syarahan Quran yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, dengan berakhirnya peserta nomor 57 tadi, maka berakhirlah lomba syarhil Quran ini. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiqi wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.